Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Lara Afidat Zulkarnain dengan MPM channel 23 09. Saya dari kelas 1B Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas untuk ujian tengah semester Bahasa Indonesia, yaitu menyampaikan materi Bahasa Indonesia dari pertemuan 1 hingga 7 dengan dosen pemampu Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Baik, langsung saja. Pada materi pertemuan pertama, yaitu Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Hakikat Bahasa Indonesia. Yang pertama ada Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Selanjutnya, yang ketiga, Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memiliki fungsi. Yang pertama ada lambing kebanggaan, kebangsaan. Selanjutnya yang kedua ada lambing identitas nasional. Yang ketiga ada alat pengembangan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Selanjutnya yang keempat ada alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, yang kedua ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan, yang kedua ada bahasa pengantar dalam pendidikan, dan yang ketiga ada alat penghubung pada tingkat nasional, dan yang keempat ada alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Baik, itu saja untuk materi pertemuan pertama. Selanjutnya, materi pertemuan kedua. Oke, untuk materi pertemuan kedua yaitu sikap bahasa atau language attitude. Sikap bahasa yaitu peristiwa, perasaan, atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Dan untuk sikap bahasa menurut lainnya yaitu peristiwa, perasaan, atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri sikap bahasa, yaitu yang pertama ada kesetiaan bahasa, yang artinya yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Selanjutnya yang kedua ada kebanggaan bahasa, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada kesadaran adanya norma bahasa, yang artinya yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Selanjutnya ada jenis-jenis sikap bahasa. Yang pertama ada sikap kebahasaan, seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua ada sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Selanjutnya ada sikap terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama ada sikap positif, yaitu selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan. Selanjutnya ada memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Selanjutnya, perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, dan berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut dan bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa.
Selanjutnya yang kedua ada sikap negatif, yaitu yang pertama, bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Selanjutnya, yang kedua ada merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Selanjutnya, yang ketiga, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang keempat ada menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Oke, baik, itu saja untuk materi pertemuan kedua. Selanjutnya akan menyampaikan materi pertemuan ketiga. Baik, pada materi pertemuan ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum, yaitu yang pertama ada prosa. Prosa terdapat dua, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Misalnya, yang pertama ada prosa fiksi, seperti novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Misalnya prosa non-fiksi atau tulisan akademik atau biasa disebut karya tulis ilmiah. Yang pertama ada hasil kajian pusaka, terdiri dari makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Yang kedua ada hasil dari proses penelitian seperti laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, monograf. Yang kedua ada puisi. Yang pertama ada puisi lama, yaitu seperti mantra, pantun, Karmina, Seloka, Gurindam, Syair, dan Talibun. Yang kedua ada puisi baru seperti balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Yang ketiga ada drama seperti tragedi, komedi, opera, melodrama, farse, dan tablo. Oke, selanjutnya ada tulisan akademik. Pengertian tulisan akademik yaitu jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pusaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Terdapat bentuk tulisan ilmiah. Yang pertama ada hasil kajian pusaka, yaitu terdapat makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Yang kedua ada hasil dari proses penelitian, yaitu seperti laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. Selanjutnya yang ketiga ada sistematika tulisan ilmiah. Yang pertama ada hasil kajian pusaka, yang terdapat halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran, dan daftar pusaka. Yang kedua ada hasil dari proses penelitian, terdapat halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kemudian simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Oke, baik, itu saja untuk materi pertemuan ketiga. Selanjutnya untuk materi pertemuan keempat. Oke, pada materi pertemuan keempat yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital yaitu ada Crossref, ePusnas, PDF Drive, Mendeley, Taylor Francis Online, dan Library Genesis. Dari beberapa yang disebutkan kali ini, saya belajar hanya dari salah satu sumbernya yaitu Mendeley. Mendeley yaitu aplikasi yang membantu dalam membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Terdapat jenis-jenis Mendeley. Yang pertama ada Mendeley Desktop, yaitu diinstal pada desktop. Kemudian file PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna sehingga bekerja secara offline dan membuat citasi dan
daftar pustaka atau bibliografi. Selanjutnya yang kedua ada Mendeley Web. Platform Mendeley berbasis web server. Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Kemudian mengetahui informasi statistik atau misalnya popularitas suatu referensi. Kemudian mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada Mendeley Reference Manager, yaitu Mendeley Reference Manager yang telah dirilis sejak 2019. Kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Baik, itu saja untuk materi pertemuan keempat. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi pertemuan kelima. Oke, untuk materi pertemuan kelima yaitu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Selanjutnya, berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Presentasi yang bagus terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Selanjutnya ada komponen presentasi ilmiah, yaitu yang pertama ada media atau slide atau bahan tayang seperti PPT atau poster. Yang kedua ada komunikator atau orang yang memberi pesan, dan yang ketiga ada audiens atau orang yang menerima pesan. Oke, baik. Selanjutnya ada alur presentasi. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan haruslah yang menarik. Ini menjadi kesan utama bagi audiens. Jelaskan dengan baik gambaran topik dan tujuan presentasi. Selanjutnya yang kedua ada isi, yaitu bagian isi presentasi yang paling signifikan yang disampaikan, yaitu ide hebat dari penelitian, mulai dari pendahuluan, latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, dan analisis penyelesaian. Selanjutnya yang ketiga ada penutup, yaitu tahap yang berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Oke, baik, selanjutnya ada komponen presentasi ilmiah, yaitu presentasi, kinesik atau gerak, performance, bahasa santun, sarprasing, representatif, bahan makalah, suara, jawaban logis, kebutuhan audiens, dan manajemen waktu. Oke, baik, itu saja untuk materi pertemuan kelima. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-6 dan 7, yaitu mendesain proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang diteruskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada sistematika proposal kegiatan. Yang pertama ada judul, yang kedua daftar isi, yang ketiga ada bab 1 pendahuluan, yang keempat ada bab 2 gambaran umum perencana usaha, dan yang kelima ada bab 3 metode pelaksanaan, dan yang keenam ada bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Dan yang ketujuh ada daftar pustaka. Oke, baik. Untuk menyusun rencana penyusunan proposal kegiatan, yaitu yang pertama ada observasi lapangan, penyamaan persepsi, dan yang ketiga menyusun proposal kegiatan, dan yang keempat mempresentasi proposal kegiatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia untuk menyampaikan materi pertemuan dari pertama hingga ke-7. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.